Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Hari ini kita akan belajar dari seorang investor dan filantropis legendaris, yaitu Peter Lynch. Salah satu hasil investasinya yang paling terkenal adalah menjadi manajer di Magellan Fund, di broker yang cukup terkenal di Amerika, yaitu Fidelity. Nah, selama 13 tahun, dari umur 33 hingga umur 46 tahun, ia mengelola investasi Fidelity nih. Dan Peter Lynch berhasil menumbuhkan dana yang ia kelola sebesar 29,2% per tahunnya, atau lebih dari 2 kali lipat dibandingkan pertumbuhan indeks S&P pada masa itu. Peter Lynch juga dikenal sebagai seorang penulis buku, khususnya di buku-buku investasi. Nah, salah satu bukunya yang cukup terkenal adalah One Up on Wall Street. Nah, di video ini, kita akan belajar bagaimana Peter Lynch, seorang investor yang bisa menumbuhkan portofolionya 2 kali lipat lebih tinggi dari indeks, membagi beberapa kategori perusahaan dalam bursa saham. Jadi, setelah menonton video ini, diharapkan kamu tahu nih, kira-kira ini kayaknya jenis kategori perusahaan yang seperti A deh, atau kategori perusahaan yang seperti B deh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke jenis perusahaan pertama menurut Peter Lynch, yaitu slow growers. Perusahaan jenis ini adalah perusahaan yang sudah sangat besar brandnya, dikenal di masyarakat, dan umumnya sudah berdiri cukup lama. Umumnya, pertumbuhannya dari perusahaan slow growers hanya mengikuti sedikit di atas pertumbuhan ekonomi negara. Dan pada akhirnya, semua perusahaan yang awalnya pertumbuhannya cepat pasti akan melambat dan akan menjadi slow growers. Dengan catatan, perusahaan dapat bersaing di industri dan bertahan dengan kompetisi-kompetisi yang ada. Biasanya, sebuah perusahaan yang sudah menjadi slow growers membagikan dividen yang sangat loyal dan konsisten. Biasanya, jenis perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang low risk dan low gain. Jenis perusahaan kedua adalah medium growers. Perusahaan jenis ini biasanya termasuk dalam perusahaan besar yang masih dapat bertumbuh lebih cepat dibanding slow growers. Pertumbuhannya sekitar 2-3 kali pertumbuhan nasional sebuah negara. Dibandingkan dengan slow growers yang hanya kurang lebih sedikit di atas pertumbuhan ekonomi negara, medium growers memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding slow growers. Nah, biasanya nih, jenis perusahaan ini adalah perusahaan yang low risk, moderate gain. Kategori perusahaan ketiga adalah fast growers. Perusahaan yang pertumbuhannya sangat masif dan dalam setahun bisa bertumbuh 20 hingga 30% pendapatannya. Nah, jenis perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat disukai Peter Lynch. Biasanya perusahaan ini masih kecil dan masih sangat agresif untuk bertumbuh. Kecenderungannya, semua keuntungan akan di-reinvest kembali ke perusahaan. Bila kamu memilih dengan bijak dan menganalisa perusahaan dengan matang, kamu dapat menemukan multi-bagers dari perusahaan-perusahaan seperti ini. Perusahaan yang fast growing belum tentu berada dalam industri baru yang pertumbuhannya masih cepat. Bisa saja perusahaan yang tergolong baru di industri yang lama. Perhatikan neraca keuangan yang baik dan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Ini bisa menjadi salah satu indikator perusahaan superstock. Jenis perusahaan keempat adalah perusahaan cyclical. Perusahaan cyclical adalah perusahaan yang kenaikan dan penurunannya, penjualan serta keuntungannya memiliki pola atau dapat diprediksi. Bila bisnis pada umumnya terus bertumbuh dalam perusahaan yang cyclical, perusahaan akan bertumbuh, menurun, bertumbuh lagi, dan menurun lagi. Perusahaan seperti di industri batubara dan beberapa jenis komoditas adalah jenis perusahaan cyclical. Pada umumnya, ketika akhir tahun atau musim dingin, di mana negara-negara yang tujuan ekspor akan membutuhkan pasokan batubara yang lebih tinggi, maka biasanya akan menaikkan penjualan perusahaan batubara. Nah, dalam jenis perusahaan ini, timing adalah segalanya. Untuk melihat pola penjualan dan profit perusahaan dan kapan untuk masuk dan keluar dari sebuah perusahaan cyclical. Kategori kelima adalah asset plays. Asset play adalah sebuah perusahaan yang memiliki sebuah aset yang berharga tapi tidak atau belum disadari oleh masyarakat. Jenis perusahaan ini sering dilewatkan oleh analis investasi sekalipun dan dapat menjadi peluang yang sangat baik bila seorang investor menemukannya. Contoh perusahaan yang termasuk jenis asset play seperti perusahaan Walmart. Bisnis model utama Walmart adalah sebuah supermarket. Tapi semua lokasi Walmart yang strategis dan dimiliki oleh Walmart sendiri adalah aset yang berharga. Dan ini adalah contoh asset play.
Selain itu, perusahaan seperti IBM juga termasuk perusahaan asset play. Karena semua paten-paten yang dimiliki perusahaan ini adalah aset yang berpotensi menjadi peluang untuk menghasilkan uang di masa depan. Kategori terakhir adalah perusahaan turnaround. Perusahaan jenis ini bukanlah perusahaan yang bertumbuh dengan lambat, tapi bisa jadi perusahaan yang malah tidak bertumbuh sama sekali. Perusahaan ini juga bukan cyclical, yang dapat diprediksi pola kenaikan dan penurunannya. Perusahaan jenis ini dapat sewaktu-waktu hancur, perlu digarisbawahi ini. Biasanya perusahaan ini sedang dalam krisis dan kondisi tertekan, bahkan bisa jadi sudah dilupakan oleh pasar. Bagi seorang investor, jenis perusahaan ini adalah sebuah peluang yang bila diteliti dan dieksekusi dengan baik, dapat menjadi sebuah peluang yang sangat besar. Peter Lynch sangat menyukai jenis perusahaan ini. Karena peluang untuk sukses dan menjadi multi-bagger sangat besar di perusahaan-perusahaan ini. Tapi di sisi lain, bila salah analisa, dapat membuat kamu kehilangan mayoritas investasi kamu. Penutup, semoga beberapa kategori yang disajikan oleh Peter Lynch dapat membantu kamu memilah-milah perusahaan yang akan kamu investasikan. Tentunya setiap orang dapat memiliki pendapat tersendiri tentang sebuah perusahaan. Mungkin saja nih, bagi seorang investor, sebuah perusahaan adalah fast growing, sedangkan menurut yang lain sudah termasuk dalam kategori medium growth. Semua kembali lagi tergantung perspektif dari seorang investor, apa story atau cerita yang ia buat dari sebuah perusahaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa membantu kamu dalam berinvestasi di pasar saham. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten berupa investasi, review buku, dan berita tentang investasi. Thank you and see you next video. Bye!